warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel saya Master Golden. Selamat pagi guys, gimana pun anda nonton channel saya ini. Kali ini di sini kita berjumpa lagi dalam kondisi pagi hari yang sangat indah ini guys. Sambil nge-review dan cari-cari batu ya, kita buka-buka permulaan. Baru kali ini saya jumpa ya, di momen-momen terakhir, maksudnya di momen-momen ini kondisinya sedang berkabut. Wow, apa artinya? Biasanya kalau udah mulai kabut kayak gini, pertanda musim kemarau sudah tiba. Nah, ini tadi jalannya udah berkabut dan di sini juga masih sebagian berkabut, guys. Oke, kita akan pulang di sini mencari batu sedapatnya ya. Ini pelatarannya kelihatan lebih bagus ya. Terakhir ke sini siang-siang itu pelatarannya putih semua karena tertutup oleh debu. Berarti barusan ini terjadi hujan guys. Masalahnya masih jelas warnanya, pelatarannya masih jelas ya. Jadi batunya masih semi basah. Jadi tadi atau barusan itu gerimis di sini guys. Dan alhamdulillah sekali ya. Ini sungainya nggak meluap ya. Karena intensi hujannya nggak besar ya, atau hujan lokal. Biasanya kalau hujan yang di atas itu tahu-tahu sungainya besar guys. Cuman akhir-akhir ini harusnya udah musim kemarau ya, jadi nggak berpotensi besar atau resikonya nggak terlalu besar, nggak seperti di musim hujan. Kalau kayak gini di musim hujan model pelataran kayak gini saya agak takut loh, karena kita harus nyebrang sungai dulu baru bisa sampai pelataran. Jadi ketika ada banjir tahu-tahu besar itu juga ya menghindari resikonya guys, maksudnya kayak gitu. Oke, entah ini video diupload sebelum lebaran atau mau lebaran, karena ketika buat video ini lebaran kurang 2 hari. Lah, gimana kabar puasa anda bro, kabar diri anda, keluarga anda? Semoga baik-baik saja ya. Karena di momen-momen fitri, di momen kebersamaan itu ya, kumpul keluarga itu ya kenikmatan nomor 1. Kedua, makan opor ayam. Kita nemu batu bergaris guys ya. Ini kita nemu batu rijang aslinya, cuman jadi bahan tunggal. Dia memiliki tali air dan tapak jalak di sini guys. Kita nemu tapak jalaknya di sini. Nah ini, ini bisa jadi kurung kayaknya guys. Ini kita jumpa tapak jalak di sini. Ini urat ini lurus, motong, jadi tapak jalak di sini. Ya, nah ini agak menceng ketika dibuat. Di sini agak lumayan. Biasanya kalau kayak gini ada kurungnya, biasanya model-model kayak gini guys. Coba. Nah, di kurung itu gampang susah ya, karena kita mindai batu 3 dimensi dibuat seakan-akan 2 dimensi gitu, kayak kita otomatis mindai gitu loh. Kurung kayaknya bisa kayaknya. Oke, kita bawa ya guys. Nih, karung saya masih kosong, hanya bawa palu, tapi kayaknya nggak bakal gede-gede ya, kecuali kalau nemu yang aneh dan agak besar. Oke, kita kembali lagi ke momen-momen lebaran, momen fitri ya. Ya, ketika buat video ini saya juga selalu minal aidin wal faizin ya. Semoga saja masih diberi umur panjang. Dan apabila ada salah yang disengaja ataupun enggak disengaja, saya selalu mohon maaf lahir dan batin di momen fitri maupun di hari-hari biasa guys. Karena manusia tempatnya salah, dan saya selalu ya. Wow, kita nemu lintang. Oh, quartz ya, biasa. Ini tak cari tapak jalaknya cuman nggak ada. Ini harusnya ada tali airnya loh guys. Ini quartz yang versinya campuran kayak dengan jasper dia. Jadi dia padat ya. Ini kayak tapak jalak tapi bukan di sini. Oke guys, dalam tutur kata yang setiap hari saya ngonten, baik disengaja maupun nggak disengaja, saya selalu terbuka ya guys, dan memaafkan semua sahabat MG di seluruh Nusantara. Untuk apa kita selalu menyimpan dendam ya? Toh itu akan jadi beban diri kita sendiri.
Terakhir di sini benar-benar saya nggak bisa bolang di area tengah ini loh guys, karena waktu itu benar-benar tertutup debu putih ya, lumut yang belum kena air. Ini udah kena air. Di sana kemarin, nah itu kayak gitu semua. Di sana itu gini, apa? Di sana itu dapatnya banyak kemarin pancawarna ya, model pancawarna. Ini malah belum nemu pancawarna kita. Harus telaten bro. Oke, kita lanjut aja. Gimana kabar orang tua Anda guys? Bagi yang masih memiliki bapak ibu, jagalah mereka, jagalah perasaan mereka di hari-hari fitri dengan pulang. Orang tua itu gimana ya? Orang tua itu nggak butuh, ya butuh uang kita, tapi kayak nggak mementingkan. Bahkan kadang kita pulang ngasih cuman seberapa, ketika kembali bawainnya seberapa, itu kan, ya kan? Itulah sifat orang tua, terutama ibu ya. Jadi sifat ibu gimana ya, mau kita gimana, mau kita itu tetap ibu itu hebat lah, seorang ibu. Maka dia itu surga itu telapak kaki ibu. Oke, kita nemu mos agat ya, aki kelumut. Cuman ini belum tak ambil dulu karena rog dari bahannya itu lubang-lubang kayak gini. Diproses pun agak susah, kecuali dia istimewa. Oke. Kita nemu juga warna pink di sini kecil. Nah, ini warna pink ya. Coba kita lihat, kecil ya guys. Warnanya pink. Oke, ini belum tak ambil dulu, terlalu kecil. Seorang ibu maupun gimana itu sangat senang ketika kita pulang, apalagi yang merantau jauh-jauh. Tahu sendirilah. Masalahnya ingetin guys, ketika kita sampai, wah kita nemu tapak salak guys, walaupun nggak lurus tapi jasper ya, cantik tuh ya. Masukin aja ini tapak salak, siapa tahu dalamnya lurus ya. Ketika kita merantau itu, orang tua itu pengen banget lihat. Dan ketika kita masih punya tenaga, walaupun nggak punya banyak uang, jangan malu, kita pulang aja guys. Itu akan bikin orang tua kita senang, serius ya. Misalnya ketika Anda yang masih lengkap, terus salah satu nanti kehilangan, nanti Anda akan merasakan ya. Walaupun seorang bapak itu dia, wih kita nemu pancawarna bro ya. Batu pancawarna ini nggak perlu digedar, ini udah kelihatan ya tanpa kulit, tapi ketika dalamnya bagus ya. Oke, kita masukin. Apa Anda tidak dekat dengan ayah ya? Rata-rata kalau dekat dengan ibu rata-rata dekat ya. Kalau dengan ayah kadang ada yang dekat, ada yang enggak. Itu ketika masih ada, jangan disia-siakan. Walaupun Anda nggak dekat, masalahnya akan terasa sangat berat dan sangat kehilangan ketika sudah tiada guys. Nah, manfaatkan momen itu. Eman-eman. Wih, ini guys, indahnya ya. Lanjut bro, kita nyari di sini. Kita coba nggak jeda ya. Ya walaupun jeda-jeda beberapa. Wih, kita nemu pink kimoy ini. Pinknya kayak gini tau. Ini lempar aja. Ini ada pokok pisang ya, sedapur-dapurannya meledak nih. Oke, kita lanjut. Ini nggak tahu kenapa ya sebelah sini kok agak dalam ya. Salah satu teman yang dinanti di sini adalah genggang hidup, terus gigi petir dan tapak jalak merah ya. Itu menjadi temuan yang ketika nemu rata-rata bagus-bagus ya. Di sini juga keluar semuanya sebenarnya, cuman untuk bagian apa ya, bio itu rata-rata di dalam. Jadi batunya di kedalaman karena masa jenisnya lebih berat daripada batuan-batuan ini semua guys. Ini nikmat, ini nggak panas ya. Kemarin masya Allah panas banget di sini.
sampai kering les-lesan. Yuh, mantep. Nah, kita nemu ginggang ya. Nih kita bahas. Gak perlu diairin ya. Iya, batu di hadapan Anda ini sekilas seperti kuarsa. Ya memang model-modelnya seperti kuarsa, tapi kalau sebelah sini udah jelas kelihatan ginggang. Kalau sebelah sini kayak kuarsa-kuarsa lain, jadi ketika Anda nemu kayak gini besar, nah itu contohnya. Itu ya harus sering bolak-balik karena kadang ginggang. Jadinya ginggang itu dengan kuarsa itu beda, karena ginggang itu golongan kalsedon. Kalsedon dia lebih keras, dan kalsedon itu bahasa general ya. Jadi ada sub-sub varian seperti halnya Sulaiman, kura-kura, karena apa yang lain-lain lah, banyak sub-sub varian sebutan. Nah, itu nama-nama sebutan lain sesuai dengan seratnya. Kali ini kita nemu ginggang, dan ginggang ini tak cek dulu ya. Ini kemungkinan besar ginggang lanang ya. Ini kapur. Ginggang lanang sendiri itu dicirikan dengan batu Sulaiman atau kalsedon bergaris dengan garis yang tebal. Apa ada ginggang perempuan? Toh, ya nanti manak. Ginggang perempuan itu nggak ada sebutan ginggang perempuan, tapi ada sebutan ginggang lanang. Yang ada lawannya itu ginggang hidup. Jadi ginggang lanang itu seakan-akan dia tegas, ya garisnya tegas, tebal, dan dia nggak lembut ya. Itu penggambaran seorang lelaki. Dan yang satunya lagi sebutannya bukan ginggang wedon, bukan ginggang hidup. Ginggang hidup itu Sulaiman bergaris sama, cuman garisnya lembut sekali. Ada yang sebutan garis sutra, ada yang sebutan garis buku, jadi kayak saf buku. Jadi garisnya banyak, lembut dan hidup. Kenapa disebut hidup? Apakah mereka makan? Tidak guys. Disebut ginggang hidup, dia memiliki pralak ya. Ketika digoyang-goyangkan itu bahkan dari bahan udah kelihatan, karena saking lembutnya garis-garisnya, banyaknya, jadi ada semacam efek pralak dari pantulan cahaya atau pembiasan cahaya di dalam setiap saf buku-buku ginggang itu guys. Nah ini batu ginggang itu sendiri menjadi primadona ya ketika di musim-musim batu 96 itu. Saya itu ya jelas belum nalar ya, udah lahir tapi belum nalar. Jadi musim batu itu ada beberapa booming ya, karakter booming. Setahu saya ya, di era saya hidup, masalahnya saya tahun 80-an ya. 80-an di 96 ya udah SD, tapi kan ya belum nalar lah masalah itu. Masih main kuda lumping juga masih nikmat ya. Walaupun paham dan sering lihat bapak itu ya suka batu juga, almarhum. Gini guys, di momen-momen 96 itu orang-orang pecinta batu itu sempat booming. Bahkan dulu itu saya sempat dengar Kalimaya juga udah dengar dari tahun itu, kalau nggak salah. Itu gimana? Senior kita, mbah-mbah kita, ya itu suka ginggang ini loh guys, ginggang Lukulo. Lukulo itu terkenal permatanya, itu dianggap permata ginggang. Bahkan orang-orang Cina Kebumen ya, Cina lokal Kebumen yang lahir dan besar di Kebumen itu rata-rata seneng ginggang itu batu, bahkan sampai sekarang. Jadi waktu itu belum ada online ya, jadi wawasannya juga nggak luas. Jadi taunya yang paling bagus itu di Kebumen ya ginggangnya. Nih kita nemu lagi, terus kuat ini ginggang kecil, Oke, masukin. Kita nemu nagaswi guys. Nah nagaswi sini kayak gini guys, bahan tunggal. Merahnya nggak merah banget ya. Oke, kita masukin. Jadi ketika itu batuan termahal ya kecubung wulung dan ginggang di era 96 ya. Bahkan bajar besi merah itu udah dieksploitasi, diledakkan ketika itu, larinya ke Korea. Ini sekedar cerita, saya nggak mengalami tapi waktu itu saya pernah dengar gitu aja ceritanya. Terus lagi di booming 2012 sampai 2015. Ya benarnya boomingnya ya paling booming 2014 ya. Nah itu saya udah jualan ketika itu. Batu ginggang masih menjadi primadona. Dan awal-awal jual beli batu lewat online itu di musim booming kemarin. Jadi di 2012 teman-teman saya udah pada
online waktu itu yang lagi booming itu kristal hijau. Kristal hijau itu blackjet. Di sini terkenalnya kristal hijau. Nah, saya ikut-ikutan dan mendalami ya, mereka pecinta-pecinta watuan Kebumen itu menganggap sebuah ginggang. Nah, menganggap sebuah ginggang itu batuan yang mahal, apalagi yang hidup dengan palak yang bagus. Itu rata-rata yang beli-beli itu Cina-Cina Kebumen ya. Sambil cerita ya guys, pagi-pagi cerita itu enak guys. Energinya juga nggak terlalu banyak keluar. Ini belum nemu yang super banget, tapi ya alhamdulillah kita nemu lagi ginggang apa-apa. Ketika di musim booming kemarin itu saya sering dengar transaksi ginggang super itu jutaan-jutaan sampai puluhan juta, jujur aja. Nah, karena belum tahu ada ginggang keluar dari Batu Raja. Oh, kalau di musim kemarin udah tahu, tapi di akhir-akhir musim ya. Jadi ternyata ada keluar ginggang super juga dari Kalimantan, Batu Raja, dari Pacitan ya. Cuman karakter yang terbagus itu yang dari Kebumen dan dari Kalimantan. Jadi Kebumen sangat susah dicari, tapi begitu ada bagus gitu. Terus yang Kalimantan seratnya hidup, jernih. Kalau yang dari Batu Raja sebagian ada yang hidup, cuman seratnya halus tapi kadang ketembusannya berbeda. Begitu juga dengan Pacitan, seratnya halus banyak cuman nggak tandes. Nggak tandes itu kadang digosok itu bagian bawah itu makin halus makin hilang gitu guys. Itu yang setahu saya. Nah akhirnya tahulah ya, ternyata ketika online shop itu udah berterbaran semua pada online, tahulah ternyata keluar juga di Kalimantan dan harganya juga lumayan ya. Pernah saya punya bos punya kemarin guys, saya itu nyariin batu buat bos kemarin di musim kemarin itu ya. Ini nemu batu lintang, transaksi sampai 130 juta untuk satu batu ginggang. Pernah waktu itu. Cuman sekarang ginggang udah nggak spesial ini ya, walaupun harganya masih mahal karena satu sangat susah banget dicari. Sekarang udah sangat susah guys. Nemunya paling ginggang lanang kayak barusan guys. Ini ngomong aja termasuknya ya, tapi agak susah juga ini termasuknya. Tapi bagus ya, kondisi alamnya ini bagus. Cebung Wulung di musim kemarin untuk Cebung Wulung itu agak fanatik. Harganya udah mahal, jutaan. Sekarang termasuknya udah sering ditemukan. Kenapa mahal di musim kemarin? Satu ya, pecinta batu kemarin dari yang baru dengan yang pecinta batu yang veteran yang lama sejak 96 udah ikut booming. Itu menganggap Cebung Wulung itu akhirnya yang langka dan susah dicari. Memang sangat susah ketika itu. Karena kita pembolang, saya sendiri itu belum tahu bahan aslinya itu Cebung Wulung itu seperti apa. Jadi kita nggak nyangka ternyata bahannya mirip andesit. Kalau sekarang sering ditemukan karena memang kita udah paham bahannya mirip batu andesit, cuman memiliki serat yang berbeda. Oke, kita nemu sebuah suseki dari bahan sekis mika ya. Ini kita nemu suseki sekis mika. Aduh, gimana ini ya? Nah, agak berwarna-warni guys. Ini bentuknya kayak tebing gunung. Oh, ini tak masukin, cantik ini. Oke, kita lanjut ya guys. Duh, ngomong sampai mana tadi ya bro? Sambil ngobrol ya bro. Ini udah kayak radio bodol, didengerin aja udah. Sambil tiduran udah bisa nikmati ini. Cerita sih guys, cerita. Ya itulah era-era momen-momen. Kalau sekarang Cebung Wulung udah banyak bisa nemukan guys. Saya sendiri juga. Karena kita udah tahu karakter bahan, karakter kulit, dan ketika batu itu tergeletak di pelataran. Kalau dulu jarang sekali model itu. Kalau dengar harga Cebung Wulung yang lumayan dan bagus itu jutaan, itu biasa dulu ya. Ya serius, bukan masalah boomingnya. Sebelum booming juga udah mahal ya, termasuk ginggang. Tapi masalah langkanya seperti itu. Terus kapan mau booming lagi guys? Nah, itu harapan saya, harapan pecinta batu semua. Karena booming itu ya
kita seneng banget ya membahas batu. Coba calon presiden kemarin besok 2024 itu membumikan batu ya guys. Ya kan tak coblos itu. Presiden, calon presiden. Kalau kemarin kan SBY buat pertemuan PBB dan SEA Games ya kalau nggak salah. Nah kalau besok itu presiden siapa yang mau membumikan batu tak coblos lah pokoknya lah. Jadi ketika booming itu ya masalah itu ya lewat ya, krisis dalam negara lewat ya, ekonomi muter cepet, terus ada bahasan yang layak dibahas ya, daripada boomingnya Sambo itu bahasan-bahasan itu nggak layak dibahas, itu ngajari kita ya enggak yang ngajari kita ya lah ribet amat jadi orang hidup ya, bahasan-bahasan ini itu bahasan-bahasan yang buruk, sekali-kali bahasa batu. Booming batu yang dibahas itu batu semua itu enak loh guys, bahasan positif loh guys. Ketika kita disusupi terus bahasan negatif terus ya, diasupi dengan bahasan-bahasan negatif itu nggak baik loh guys, serius. Lebih baik bahas batu aja enak. Oke guys, ini kita udah habis pelataran selebar ini, masya Allah mantap ya. Kita mau beranjak ke pelataran yang satunya lagi tapi nggak tahu ya. Oke, kita lanjut dengan satu video atau dengan video yang lainnya guys. Tapi takut kepanjangan ini. Tapi yang jelas bocornya nanti udah beda lagi ya di sana karena udah selesai. Oke, lebih baik bahas batu daripada bahas yang negatif-negatif. Lebih baik diasupi dengan asupan positif-positif daripada diasupi dengan asupan yang negatif. Ya, negatif itu anggap saja racun ya. Jadi kita bahas-bahas yang baik-baik saja. Asupi jiwa kita, asupi otak kita dengan yang baik-baik. Mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam para petualang semua. Yes, mantap, Joe.